Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Dian dan Andreas berhasil menyelesaikan pembuatan ramuan buat Lucia. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Lucia yang berkata, kalau dia punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sana Lucia mengingat di saat-saat dia bersama Andreas. Di saat dia bersama Andreas, dia sampai lupa kalau dirinya akan mati. Dan Lucia merasa kalau bukan karena Andreas mungkin dia akan mati terlebih dahulu. Lalu menghabiskan hari-hari Lucia dengan penderitaan. Setelah itu Lucia berterima kasih pada Andreas, dan Lucia mengucapkan selamat tinggal pada Andreas. Dengan tiba-tiba, Andreas bertanya, kalau Lucia mau pergi kemana? Setelah Andreas berkata seperti itu Lucia pun terkejut. Dan Lucia bertanya, kalau Andreas sudah bangun sejak kapan? Andreas berkata, kalau dia bangun saat Lucia berkata dia akan mati. Setelah itu Lucia menyuruh Andreas pergi, karena dia ingin sendiri. Di sana Andreas menyetujui permintaan dari Lucia. Dan Andreas berkata, kalau Lucia sudah bertahan dengan baik sampai sejauh ini, pasti sulit bagi Lucia untuk hidup dan memahami kalau kamu akan mati. Dan kenyataan Lucia bisa sanggup menanggung semua sendiri itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Andreas berkata kalau Lucia lebih baik istirahat beberapa hari lagi. Lucia di sana bertanya, apa dirinya akan bertahan hidup? Di sana Andreas mengiyakan perkataan dari Lucia, dan menyuruh Lucia untuk mengatakan perpisahannya 60 tahun lagi. Setelah itu Lucia pun menangis, karena dirinya sebenarnya tidak mau mati. Akhirnya Lucia pun sembuh dari penyakitnya yang membuat Lucia selalu khawatir. Setelah itu kita dilihatkan dengan Andreas yang lagi belajar sihir dengan Dekan Castello. Di sana Andreas merasa kalau sulit bagi dirinya untuk mengikuti pelajaran dari Dekan Castello, dan Andreas yakin kalau Dekan Castello juga tidak begitu tenang. Apapun tujuan dari Dekan Castello menurut Andreas itu tetap pengalaman belajar yang bagus untuk dirinya. Dan waktu pun terus berlalu, tidak lama hari di mana ujian tengah semester pun akan dimulai. Di sana Vivian menyapa Andreas, dan Vivian berkata, kalau dirinya sudah mendengar kalau Andreas menyembuhkan penyakit Lucia. Di sana Andreas berkata, kalau dirinya hanya ingin membantu. Di sana Vivian berkata, kalau Andreas menjadi peri untuk Lucia juga. Setelah itu, pengawas di sana menjelaskan isi dari ujiannya. Kriteria penilaiannya akan didasarkan pada jumlah lantai yang diselesaikan. Di dalam sana ada banyak jebakan dan monster yang menunggu di masing-masing lantai. Semakin tinggi lantainya maka semakin sulit. Selain itu, proses ujian akan ditayangkan langsung kepada akademi dan orang-orang di luar akademi. Di sana Andreas sedang berpikir, kalau Tower Modras adalah dungeon setinggi 30 lantai yang dibangun dengan sihir oleh Modras Alphen, kepala keluarga pertama para Alphen. Karena tingkat kesulitannya yang tinggi, tidak ada murid yang pernah sampai lantai teratas, hanya murid-murid yang bisa menantang tower tersebut. Karena diberi sihir pelindung yang menghalangi siapapun di atas 25 tahun untuk memasukinya. Karena itu hasil dari pencapaian di tower, akan menjadi pengukur siapa murid terkuat di Rodland. Pada awalnya, ujian itu akan dihentikan karena Killer Shootsman yang ikut campur saat ujian. Akan tetapi setelah masalah itu terselesaikan Andreas, dia bisa fokus ke ujian. Pengawas di sana berkata, kalau masuknya akan dibatasi 20 orang secara bersamaan. Jika terjadi situasi yang mengancam nyawa, maka para murid akan dikeluarkan secara otomatis. Pengawas di sana berharap para murid melakukan yang terbaik. Setelah itu pembagian nomor pun dimulai. Di sana Andreas mendapatkan nomor 36 dan Vivian mendapatkan nomor ke-16. Di sana Vivian berkata, kalau dirinya berharap bisa pergi bersama. Di sana Andreas berkata, meski mereka masuk bersama, semua akan dimulai di posisi acak, jadi orang-orang pasti tetap akan pisah. Dengan tiba-tiba Dian datang dan dia bertanya, Andreas dan Vivian dapat nomor berapa? Di sana Andreas dan Vivian memberitahu nomor mereka, dan dia mendapat nomor ketiga. Setelah itu Dian bertanya, kenapa dirinya selalu melihat Vivian dan Andreas bersama, apa kalian punya hubungan? Di sana Andreas berpikir, kalau dirinya dan Vivian saling menyelamatkan satu sama lain, dan ada beberapa rahasia yang mereka berdua simpan, tapi Andreas tidak tahu cara menjelaskannya. Di sana Andreas berkata kalau Vivian adalah teman yang paling dia percayai.
Setelah itu di sana Dian bertanya pada Vivian, bagaimana menurut Vivian? Kalau menurut Dian, Vivian dan Andreas itu cocok. Sebelum Vivian menjawab, Vivian pun pergi meninggalkan Dian dan Andreas. Setelah Vivian pergi, Andreas berkata, kalau Vivian itu baik hati, karena dia tidak tersinggung oleh candaan Dian yang tidak sopan. Ternyata di sana Andreas tidak menyadari kalau Vivian menyukai dirinya. Setelah itu pengawas ujian menyuruh, nomor 1-20 masuk ke dalam tower. Di sana Andreas berkata, semoga Dian beruntung. Di sana Dian berkata, kalau dia juga tidak akan kalah, dan Andreas sebaiknya berusaha sebaik mungkin. Andreas di sana berkata, kalau Dian harus mencapai lantai yang tinggi, karena Andreas ingin mencapai lantai teratas. Di sana Dian akan menantikan hal tersebut. Setelah itu, kita dilihatkan dengan para murid sudah berada di depan pintu masuk tower. Di sana ada Vivian, dia bergumam, dirinya akan membuktikan kalau dia lebih kuat dari mereka semua, dan agar bisa menjadi pedang untuk Andreas. Kita kembali di tempat Andreas. Di sana Andreas bergumam, kalau lantai tertinggi yang pernah dicapai dalam sejarah akademi adalah lantai ke-25 rekor yang dicetak oleh Maximin Crownell. Setelah lulus dari Rodland, dia dikenal sebagai bencana berjalan, dan menjadi aura master terkuat di benua. Tower adalah tempat yang bahkan gagal diraih puncaknya oleh pria seperti itu. Setelah itu, Andreas melihat layar. Ternyata Dian dan Vivian sudah melewati lantai 1 bahkan belum 10 menit setelah memasuki tower. Tidak terasa sudah 4 hari setelah dimulainya ujian tengah semester. Setelah pertandingan panjang dan sengit, akhirnya pemenangnya adalah Dian Alphen, dan belum pernah ada yang berhasil sampai lantai ke-20 semenjak Maximin Crownell, ahli pedang terkuat di benua. Di sana Dian merasa senang karena telah mengalahkan bos dari lantai 20. Di sisi tempat Alphen, di sana ada seseorang yang sedang memberi selamat pada Alphen, karena Dian adalah penyihir pertama dalam sejarah yang melakukan itu. Di sana Alphen berkata, kalau tidak perlu heboh karena itu bukan apa-apa dibandingkan tower istana kekaisaran, itu hanya karena terlalu lama untuk mematahkan rekor Maximin. Akan tetapi Dian bukan satu-satunya yang berhasil yang mencapai lantai 20. Di sana ada Vivian yang sedang bertarung melawan bos dari lantai 20. Di sana Vivian merasa kalau bos yang sedang dia lawan kecepatannya tidak sesuai dengan ukuran badannya, dan lalu Vivian mengingat saat dia bertarung melawan Todlon. Setelah kejadian itu Vivian terus berlatih setiap hari. Di sana bos monster itu pun langsung menyerang Vivian, tetapi Vivian masih berhasil menghindari dari serangan tersebut. Dan setelah itu Vivian langsung menebas bos monster tersebut sampai membuat mulut dari bos itu pun langsung terpotong. Orang-orang di luar di sana terkejut karena Vivian menyelesaikan lantai 20 setelah Dian menyelesaikan lantai 20. Salah satu orang di sana berkata, kalau cara yang dilakukan oleh Vivian itu seolah-olah sedang kerasukan. Di sana ada seorang wanita bangsawan Morhaim yang bernama Minius. Dia berkata, kalau semua orang indah memiliki duri, tetapi kalau mereka bisa menjinakkan hewan buas yang ada di dalam dirinya, maka mungkin Vivian bisa melampaui yang lain. Setelah itu kita dilihatkan dengan Vivian dan Dian keluar dari tower, dan mereka berdua tidak berhasil menyelesaikan lantai 21. Akan tetapi di sana Vivian dan Dian disambut dengan meriah oleh para murid. Setelah itu Andreas memberi selamat pada Vivian dan Dian karena telah berhasil sampai lantai ke-21. Di sana Dian berkata, itu sangat disayangkan kalau dirinya hanya sampai lantai 21. Di sana Andreas berkata, kalau di atas 20 itu dimensi yang sangat berbeda, tidak sembarang orang yang bisa berhasil ke sana. Di sana Dian berkata, Andreas berbicara seperti itu, seolah-olah pernah mengalaminya. Di sana Andreas berkata, kalau itu tidak mungkin. Andreas tahu karena membaca buku di perpustakaan. Setelah itu pengawas ujian memberitahu, kalau selanjutnya giliran nomor 20, 1-40, dan segera berbaris di depan tower. Di sana Dian berkata, kalau dirinya menantikan melihat Andreas mencapai puncak. Dan setelah itu Andreas pun memasuki tower. Di sana Andreas pun langsung disambut dengan sebuah rintangan pisau yang menghalangi jalan. Setelah itu Andreas pun langsung menghancurkan pisau-pisau tersebut. Di sana Andreas menyelesaikan lantai pertama dengan waktu 12 menit 3 detik. Lantai 3 diselesaikan dalam waktu 1 jam 3 menit.
Lantai 8 diselesaikan dalam waktu 6 jam 54 menit. Setelah itu, Andreas menyelesaikan lantai 9 dengan waktu 7 jam 33 menit. Di sana dia beristirahat dan makan di lantai 9 untuk mengembalikan staminanya. Andreas sambil makan dia melihat Windows miliknya, karena sekarang talent sihir hitam milik Andreas sudah berevolusi, itu berubah menjadi talent untuk seluruh sistem sihir hitam, bukan hanya necromant saja. Dan juga, berkat pembuatan obat Lucia yang berhasil, talent ramuan milik Andreas juga berevolusi, dan ada talent yang meningkat karena berkat ajaran Dekan Kestalo. Setelah itu Andreas mengingat Dekan Kestalo. Di sana Dekan Kestalo menatap Andreas dengan skeptis ketika Andreas berhasil pada suatu hal yang tidak bisa Andreas lakukan selama berjam-jam. Tapi menurut Andreas setidaknya kalau Dekan Kestalo berguna. Di sana Andreas merasa, kalau dirinya terus seperti itu maka dia akan mendapatkan XP yang cukup ketika meninggalkan tower. Dan Andreas mau fokus menggunakan sistem skill elemen. Di sana Andreas mengecek perlengkapannya, kalau hanya tersisa 2 sihir ramuan kemacetan, yang tidak begitu meyakinkan. Di sana Andreas mau beristirahat terlebih dahulu, karena mulai dari lantai 10 tidak akan mudah lagi. Setelah itu kita pun dilihatkan di keesokan harinya, di sana ada Andreas yang bertarung melawan Iron Golem, di lantai 10. Di sana Andreas diserang oleh Golem tapi Andreas menghindari serangan tersebut. Di sana Andreas pun mulai mau menyerang balik Golem. Andreas pun langsung menebas Golem tersebut. Setelah menebas, Andreas menjatuhkan ramuan ke arah Golem. Setelah ramuan itu mengenai Golem, Andreas langsung mendekati Golem itu. Di saat Golem itu menyerang dengan lasernya, Andreas masih bisa menghindarinya, dan lalu Andreas langsung menebas Golem tersebut, dan tangan Golem tersebut pun terbelah karena terkena oleh tebasan Andreas. Di sana Andreas berkata, "Mari kita lihat berapa lantai yang bisa aku lewati hari ini." Apakah Andreas akan berhasil menaklukkan tower tersebut, sampai ke lantai 30? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.